Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaladi Saputra dari Fakultas Ekonomi Program Studi Diplomatika Manajemen Perusahaan. Saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Konsep Ketuhanan dalam Agama di Dunia dan Agama Islam. Dosen pengampu Muhammad Dilia Ulami. Kata pengantar, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmatnya maka saya dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang bertema konsep ketuhanan dalam agama di dunia dan agama Islam. Penulisan ini merupakan salah satu tugas dan syarat untuk menyelesaikan tugas agama. Dalam penulisan makalah ini saya merasa masih banyak kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang saya miliki. Akhirnya, saya sebagai penulis berharap semoga Allah memberikan pahala yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan dan dapat menjadikan semua bantuan ini sebagai ibadah. Amin ya robbal alamin. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Setiap agama di dunia memiliki ajaran dan pandangan yang berbeda-beda mengenai hakikat Tuhan, dan keberagaman ini menjadi bukti bahwa manusia di seluruh penjuru dunia memiliki kebutuhan spiritual untuk mengenal dan menyembah suatu kekuatan tertinggi yang mereka yakini sebagai sumber kehidupan. Dalam sejarah peradaban manusia, konsep ketuhanan berkembang sesuai dengan budaya, tradisi, dan nilai-nilai yang dianut masyarakat setempat. Beberapa agama besar di dunia seperti Nasrani, Yahudi, dan Islam memiliki pandangan tersendiri tentang Tuhan. Ada agama yang memandang Tuhan sebagai satu zat yang mutlak dan transenden. Ada pula yang mengenal banyak dewa, serta ada yang melihat Tuhan sebagai kekuatan dan kesadaran universal yang tidak berwujud. Dalam konteks agama Islam, konsep ketuhanan bersifat tunggal dan absolut, yaitu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Konsep ini tertuang dalam kalimat syahadat La ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah, yang menegaskan prinsip tauhid, yaitu keesaan Tuhan dalam zat, sifat, dan perbuatannya. Islam menempatkan Allah sebagai pusat kehidupan manusia. Ini rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan agama? 2. Bagaimana pandangan Islam terhadap konsep ketuhanan tauhid? 3. Bagaimana konsep ketuhanan dalam agama Nasrani, Yahudi, Islam? 4. Adakah umat Islam yang bertemu dengan Tuhan? Bab 2. Pembahasan. 1. Apa itu agama? Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta. A. Berarti tidak, agama berarti kacau. Jadi agama berarti tidak kacau, sehingga dapat difahami bahwa agama merupakan suatu peraturan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan manusia ke arah tujuan tertentu. Secara terminologis, agama diartikan sebagai ajaran sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan kepribadian kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Agama merupakan sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama dewa atau nama lainnya, dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang berkalian dengan kepercayaan tersebut. Agama dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu agama samawi dan agama arti. Agama samawi adalah agama langit yang menghendaki iman kepada Tuhan, kepada para rasulnya, dan kepada kitab-kitabnya, serta pesannya untuk disebarkan kepada segenap umat manusia. Agama samawi merupakan agama yang diturunkan oleh Allah. 2. Agama ardi. Agama bumi, yaitu agama yang tidak memandang esensial penyerahan manusia kepada tata aturan ilahi atau Tuhan. Agama ardi merupakan agama ciptaan manusia berdasarkan tradisi, budaya, dan kepercayaan turun-temurun yang berasal dari nenek moyang. 2. Pandangan Islam terhadap konsep ketuhanan tauhid. Tauhid adalah meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sifatnya dan dalam zatnya dan perbuatannya. Seorang muslim wajib mengimami akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalimat tauhid itu sendiri, maka yang dimaksud ialah la ilaha illallah, yang berarti ya tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Di dalam Al-Quran, Allah telah berfirman, wa ilahukum illahu walahid,
la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Ya, artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 163. Imam Abu Hasan al-Asy'ari menjelaskan tauhid dibagi dalam 3 aspek, yaitu tauhid fi zatihi, tauhid fi sifatihi, dan tauhid fi af'alihi, perbuatan. Tauhid fi zatihi, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam zatnya tidak menyerupai suatu apapun selainnya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, walam yakul lahu kufuwan ahad, yang artinya serta tidak ada sesuatu apapun yang setara dengannya. Surat Al-Yaqiah ayat 4. Singkatnya, tauhid fi zatihi menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam zatnya tidak tersusun dalam elemen-elemen internal maupun eksternal, dan tidak ada yang menyamai menyerupai zatnya. 2. Tauhid fi sifatihi. Tauhid fi sifatihi adalah penafsiran terhadap penggambaran takzis. Imam al-Asy'ari menegaskan bahwa ahlu sunnah bersepakat untuk mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh sifatnya yang diatribusikan olehnya dan utusannya, tanpa menentang dan penggambaran, dan bahwa beriman kepadanya adalah wajib dan meninggalkan penggambaran adalah keharusan. Berikut adalah sifat wajib Allah yang wajib kita ketahui, yaitu wujud, qidam, baqa', mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakaliman. Hal ini dibuktikan dalam Al-Quran yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Tauhid fi af'alihi. Tauhid fi af'alihi mengandung pengertian bahwa yang menciptakan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa perbuatan makhluk diciptakan olehnya. Penekanan dari tauhid ini adalah kemutlakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Dialah satu-satunya yang menciptakan segala makhluk. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tauhid dalam pandangan Imam al-Asy'ari bermakna menegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat, sifat, dan af'al perbuatannya. Hal itu berarti bahwa Allah adalah Maha Esa dalam berbagai dimensi dari ketiga aspek tersebut. 3. Konsep ketuhanan dalam agama Nasrani, Yahudi, dan Islam. A. Konsep ketuhanan dalam Nasrani. Konsep agama Kristen. Konsep ketuhanan terdapat dalam Trinitas, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus, yang mana Tuhan Yesus Kristus dipandang sebagai Tuhan karena dipercaya bahwa Yesus merupakan firman yang sudah dijadi manusia. Konsep ketuhanan kedua agama ini sebenarnya sama, tapi agama Katolik masih menghormati dan menjunjung tinggi Santo dan Sinta Eucharistik dalam Alkitab. Ada dalam Ulangan 4.2 yang berbunyi, dengarkanlah wahai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Agama mengenal konsep Tritunggal yang bermaksud Tuhan memiliki 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Konsep ini terutama dipakai dalam gereja Katolik dan gereja Ortodoks. Konsep ini merupakan paham monoteistis yang dipakai sejak Konsili Nicea I pada tahun 325 Masehi. Kata Tritunggal sendiri tidak ada dalam Alkitab. Di dalam Ulangan 6.24 ditulis bahwa Tuhan itu Esa. B. Konsep ketuhanan Yahudi. Agama Yahudi dikenal sebagai agama monoteistik. Dalam kitab suci mereka Taurat, Tuhan disebut dengan nama Yahweh atau Yahweh. Namun nama ini tidak boleh disebut karena langsung dianggap terlalu suci, maka sebagai gantinya mereka menyebut Adonai atau Tuhan, atau Hashem atau nama. Namun sebagai orang Muslim, kami melihat bahwa konsep ketuhanan dalam ajaran Yahudi mengalami
restorasi dalam Al-Quran dijelaskan bahwa sebagian dari mereka menyembah anak sapi, sebagaimana dijelaskan surat Al-Quran Al-Baqarah ayat 51-54, dan melakukan berbagai penyimpangan akibat. Bahkan dalam sejarah mereka terjadi penyembahan terhadap batu, pohon, dan benda-benda lainnya. Cek konsep ketuhanan Islam. Konsep ketuhanan dalam Islam, Tuhan dinamakan sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diyakini sebagai zat yang maha tinggi, yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuasa dan maha tahu, yang adil, penentu takdir dan hakim untuk alam semesta. Kata Allah dalam Al-Quran merupakan sebuah sebutan khusus untuk tidak dipunyai oleh kata lain selainnya, karena hanya Tuhan yang Maha Esa yang berhak menyandang nama tersebut. Keesaan Allah bisa dibuktikan dengan 3 pokok, yaitu kenyataan wujud yang tampak, rasa yang ada dalam jiwa manusia, dan dalil-dalil yang logika. Kenyataan wujud yang terlihat di Al-Quran memakai seluruh wujud bukti, terlebih keberadaan alam semesta dengan segala isinya. 4. Ada umat Islam yang bertemu dengan Tuhan. Di dalam Al-Quran Islam telah dijelaskan bahwa di dunia tidak ada satu manusia pun yang bisa menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi manusia akan bertemu Allah kelak di dunia, kelak di akhirat. Dalam Al-Quran, Sunnah menunjukkan bahwa nantinya orang-orang beriman bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Atas ayat tersebut, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa yang dimaksud dari ayat ke-23 ialah melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bersembunyi darinya. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Bagaimana agama merupakan sistem keyakinan dan tata cara kehidupan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama makhluk. Setiap agama memiliki ajaran dan pandangan tersendiri tentang Tuhan dan cara beribadah padanya. Dalam pandangan Islam, konsep ketuhanan disebut tauhid, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan tidak ada sekutu baginya, dan segala kekuasaan serta penciptaan hanya miliknya. Tauhid menjadi dasar utama dalam kehidupan umat manusia dan membedakannya dari konsep ketuhanan agama lain. Sementara itu, agama Nasrani Kristen mengenal konsep Trinitas, yaitu Tuhan satu tetapi terdiri dari 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Agama Yahudi mengakui satu Tuhan yang disebut Yahweh, namun tidak mengakui Yesus sebagai anak Tuhan seperti dalam ajaran agama Nasrani. Adapun Islam menolak konsep Trinitas dan menegaskan keesaan Allah secara mutlak. Terkait penyertaan adakah umat Islam yang bertemu dengan Tuhan, maka jawabannya tidak ada secara langsung di dunia, karena Allah tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Namun umat Islam dapat merasakan kehadiran dan kebesaran Allah melalui iman, doa, dan tanda-tanda ciptaannya. Dalam kehidupan akhirat nanti, orang-orang beriman akan diberi kenikmatan tinggi, yaitu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Dengan demikian, pemahaman tentang konsep ketuhanan dalam berbagai agama di dunia menunjukkan bahwa Islam menempatkan tauhid sebagai inti dan landasan seluruh ajaran yang menuntut manusia untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Di daftar pustaka, ada 4 daftar pustaka yang saya ambil untuk mengerjakan makalah saya bertema konsep ketuhanan dalam agama di dunia dan agama Islam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.